Kemarin Ziva menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Andi Rewa menaklukkan seluruh pasukan Galesong di pemakaman keluarga Rewa. Awalnya dia sudah sangat mencintai Andi, tapi setelah kejadian kemarin, perasaan itu semakin mendalam hingga ke tulang sumsumnya. Kini pikirannya penuh dengan sosok Andi. Sekarang saat bersama Andi Rewa di dalam satu ruangan, tentu saja jantungnya berdebar hebat. Dan dia merasa tidak mampu menahan diri. Dia menatap Andi Rewa dengan malu-malu, lalu bertanya pelan, "Tuan Andi, kau masih ada urusan denganku?" Andi Rewa menjawab santai, "Oh iya, ini mengenai Diva Shipping. Setelah investasi tambahan dari pihakmu selesai, selain menambah armada kapal, aku juga berencana akan investasi beberapa pelabuhan di Eropa. Kebetulan Helena akan segera naik tahta. Setelah dia resmi menjadi ratu, kita bisa jadi proyek pertama dalam program investasinya di Eropa Utara. Kita mulai dari sana, lalu menyebar ke seluruh Eropa. Bagaimana menurutmu?" Dengan wajah memerah dan bibir mengatup malu, Ziva menatap wajah tegas Andi dan menjawab malu-malu, Aku akan mengikuti semua arahanmu." Andi Rewa tidak menyadari bahwa saat ini seluruh hati Ziva sudah sepenuhnya dipenuhi oleh rasa cinta dan malu yang mendalam. Saat ini dia sama sekali tidak berada dalam kondisi mental untuk membicarakan kerjasama bisnis dengan Andi. Karena bahkan kalau Andi memintanya untuk menyerahkan seluruh keluarga Smith kepadanya sekarang juga, dia pasti akan setuju tanpa ragu sedikit pun. Jadi dalam kondisi seperti ini, mana mungkin dia masih punya pendapat sendiri. Tentu saja apapun yang Andi katakan, itulah yang akan dia ikuti. Andi Rewa yang tidak tahu akan hal ini hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, "Kau harus paham, kita ini bekerja sama dalam bisnis. Jadi kita harus membuat keputusan bersama. Tidak bisa semuanya mengikuti kata-kataku saja. Aku juga bukan orang yang profesional dalam manajemen. Mengenai operasional bisnis, aku benar-benar tidak mengerti. Aku hanya bisa memberi ide, dan kau serta Bella yang membahas apakah ide tersebut bisa dilaksanakan atau tidak." Ziva berkata malu-malu, "Tidak masalah, aku percaya dengan kemampuanmu. Selama kau yang menentukan arahnya, pasti tidak akan salah." Andi Rewa merasa sedikit pusing dan berkata, "Apakah kau benar-benar tidak punya pendapat apapun? Bagaimanapun kau punya 49% saham perusahaan, jadi tidak bisa semuanya mengikuti keputusanku." Ziva langsung menjawab, "Apapun yang Tuan Andi katakan, itu juga keputusanku." Andi Rewa tidak bisa berkata apa-apa. Akhirnya dia bicara, "Bagaimana kalau begini saja? Kau pikir-pikir dulu. Kalau memang tidak ada pendapat, nanti kau diskusikan juga bersama Bella. Kalau kalian berdua tidak ada masalah, baru kita jalankan seperti itu." Ziva mengangguk, matanya berbinar-binar dan dia berkata, "Semua aku serahkan kepada Tuan Andi." Andi Rewa hanya bisa tertawa. "Baiklah, untuk sementara kita sepakat begitu dulu. Aku akan mengantarmu pulang ke rumah keluarga Smith. Beberapa hari ke depan, kau urus dulu semua urusan bisnis di keluargamu. Pastikan proses serah terima dari kakekmu berjalan lancar. Urusan Diva Shipping, kita bicarakan lagi setelah kau selesai dengan urusanmu." Ziva merasa senang bukan main dan segera berkata, "Kalau begitu, beberapa hari lagi aku akan pergi ke Makassar." Andi Rewa mengangguk santai, "Baiklah, sampai jumpa di Makassar nanti." Ziva mengangguk, lalu bertanya penasaran, "Tuan Andi, sekarang kau sudah menjadi kepala keluarga Rewa. Apakah kau tidak berencana kembali ke Jakarta untuk mengembangkan bisnis di Jakarta?" Andi Rewa menjawab tenang, "Untuk sementara, aku belum ada rencana ke sana." Ekspresi Ziva sempat terlihat kecewa, tapi dia segera tersenyum lagi dan berkata, "Ibuku nanti juga ingin tinggal di Makassar. Sepertinya aku juga akan menghabiskan setengah waktuku di sana. Jadi aku bisa sering-sering menemaninya."
Sambil mengatakan itu diam-diam, Ziva melirik ke arah Andi dengan sedikit rasa bersalah. Sebenarnya alasan utamanya bukan semata ingin menemani ibunya. Yang lebih penting adalah dia ingin bisa lebih dekat dengan Andi. Kalau dia tetap tinggal di Jakarta sementara Andi tinggal di Makassar, mereka akan jarang bertemu. Dengan cintanya yang begitu dalam pada Andi, dia bisa gila kalau terlalu lama tidak bertemu dengan Andi. Jadi, memakai alasan menemani ibu, lalu tinggal setengah waktu di Makassar, menurutnya adalah solusi terbaik saat ini. Andi Rewa mendengar keinginannya untuk menemani sang ibu, tentu saja tidak mencurigai apa-apa. Dia hanya mengangguk dan berkata, jarak Jakarta ke Makassar itu, dibilang jauh juga tidak, dibilang dekat juga tidak. Sesekali bolak-balik memang tidak terasa, tapi kalau setiap minggu 2 kali pulang pergi, itu bisa sangat melelahkan. Ziva tertawa manis. Tidak masalah, nanti setelah aku resmi menjadi kepala keluarga Smith, aku bisa mempunyai jet pribadi sendiri. Jadi setiap Kamis malam setelah selesai kerja, aku bisa langsung naik helikopter dari atap kantor menuju bandara, lalu naik pesawat ke Makassar. Di pesawat, aku bisa beristirahat atau kerja sedikit. Lalu dia menatap Andi dengan mata berbinar dan sedikit memohon dengan manja. Tuan Andi, di Makassar aku hanya mempunyai ibuku dan kau sebagai teman. Jadi kau harus menemaniku berjalan-jalan di sana. Andi Rewa tertawa kecil dan mengangguk. Selama waktunya pas, tentu tidak masalah. Mendengar jawaban yang paling dia inginkan, Ziva akhirnya bisa bernapas lega. Andi Rewa melihat jam dan berkata, sudah malam, aku antar kau pulang ke rumah. Ziva buru-buru bertanya, Tuan Andi, apakah malam ini kau akan kembali ke rumah keluarga Rewa? Andi Rewa menjawab santai, tidak. Aku akan kembali ke rumah Paman Gunawan karena lebih nyaman di sana. Ziva teringat Mary Kalista dan juga pertunangan antara Andi dan Mary. Lalu dia mengangguk pelan dengan wajah penuh pemahaman. Andi Rewa meminta Ibnu Komar menyiapkan mobil, lalu dia menyetir sendiri mengantar Ziva ke villa keluarga Smith. Di dalam perjalanan, Ziva terus memperhatikan wajah Andi dari samping. Beberapa kali dia ingin berbicara, tapi akhirnya dia mengurungkan niatnya. Hingga akhirnya mobil berhenti di depan villa keluarga Smith. Barulah dia membuka suaranya. Tuan Andi, aku ingin berterima kasih tentang hubungan antara ayah dan ibuku. Kalau bukan karena kau, ayahku pasti tidak akan mau bercerai dengan ibuku. Andi Rewa bertanya, apakah kau juga ingin mereka bercerai? Ziva mengangguk, iya, mereka berdua tidak bahagia. Pernikahan yang hanya tinggal nama seperti itu, daripada dipaksakan lebih baik diakhiri. Kemudian dia menambahkan dengan pelan, ayahku pasti sangat tertekan selama ini. Istrinya tidak mencintainya, namun selalu mencintai pria lain. Kalau jadi pria manapun, pasti sangat sulit menerima kenyataan seperti itu. Andi Rewa hanya bisa mengangguk canggung. Kalau dilihat secara objektif, memang Ibu Ziva lah yang bersalah. Namun pria yang dicintai Ibu Ziva adalah ayah Andi sendiri. Jadi Andi pun bingung harus menilainya seperti apa. Saat ini Ziva melirik Andi dan ketika mereka saling bertatapan, dia langsung menunduk dan menatap lurus ke depan lalu berkata pelan, sebenarnya ibuku juga pasti tidak bahagia karena orang yang menemani di sampingnya bukan orang yang benar-benar dia cintai. Meski dia mungkin tidak merasa menyesal, tetap saja pasti ada rasa kecewa. Setelah itu dia memberanikan diri menatap Andi Rewa dan berkata dengan serius, dulu aku tidak bisa memahami kenapa ibuku melakukan hal itu. Kadang aku merasa dia mengecewakan ayahku. Walau katanya mereka sudah saling sepakat sebelum menikah, tetap saja aku merasa ibuku terlalu pelit memberi cintanya kepada ayahku. Sampai di sini Ziva menundukkan kepalanya dan berkata pelan, tapi sejak aku bertemu denganmu, aku mulai bisa mengerti perasaan ibuku. Dulu pasti dia juga seperti aku sekarang,
mencintai seseorang yang tidak bisa dia miliki, hingga jatuh cinta terlalu dalam. Andi Rewa langsung batuk kecil. Apakah tidak terlalu cepat untuk membicarakan hal seperti ini sekarang? Siva menggeleng, lalu dia menatap Andi dan berkata tegas, "Memang begitulah kenyataannya. Tapi aku tidak akan seperti ibuku. Aku lebih memilih tidak menikah seumur hidup daripada menikah dengan orang yang tidak aku cintai." Setelah berkata begitu, dia menatap Andi dengan pipi yang merona dan dengan serius berkata, "Andi, kalau suatu hari aku menjadi wanita tua lajang, atau bahkan hidup sendiri sampai mati, jangan ragu, itu pasti karena kau." Setelah Siva mengucapkan kata-kata itu, dia langsung membuka pintu mobil dan buru-buru kabur keluar sebelum Andi sempat memberi respon. Ucapannya barusan sudah menguras habis semua keberanian yang dia miliki. Dia tidak berani terus berada di sisi Andi karena dia takut tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia takut akan memeluk Andi sambil menangis sejadi-jadinya, mempertanyakan kenapa Andi harus menikah begitu cepat, dan di saat yang sama mempertanyakan kenapa Andi muncul dalam hidupnya begitu terlambat. Karena itu dia memilih melarikan diri, tanpa pamit, tanpa menoleh ke belakang, dan langsung berlari masuk ke villa keluarga Smith. Andi Rewa memandangi punggung Siva yang ramping dan menjauh. Perasaannya menjadi campur aduk. Semakin dia melihat ketidakbahagiaan yang dialami Hana sepanjang hidupnya, semakin dia tidak ingin Siva mengulangi kesalahan yang sama. Tidak seharusnya takdir mempermainkan ibu dan anak ini, lalu menyeret mereka ke dalam lingkaran nasib yang hampir identik. Namun, takdir memang seringkali suka bercanda. Bukan hanya memberikan mereka jalan hidup yang mirip, tetapi juga membuat mereka berdua jatuh cinta pada sepasang ayah dan anak. Melihat sosok Siva yang menghilang dari pandangannya, Andi Rewa menghela nafas panjang dengan penuh kegalauan. Dia tidak tahu harus bagaimana menghadapi perasaan Siva terhadapnya. Namun yang jelas Andi tidak berharap Siva benar-benar seperti yang dia katakan tadi, memilih untuk hidup sendiri sampai akhir hayat. Meskipun terlalu dini untuk membicarakan ini sekarang, tapi Andi tahu betul bahwa di balik tubuh Siva yang tampak lemah dan ramping, tersembunyi keteguhan hati dan kekuatan besar. Kalau dia sudah berkata seperti itu, besar kemungkinan dia akan benar-benar melakukannya. Namun untuk saat ini, Andi juga belum memiliki cara untuk mengubah keputusan Siva. Jadi dia hanya bisa menghibur diri sendiri dengan berpikir, kalau Siva masih muda, dan mungkin suatu hari nanti, seiring bertambahnya pengalaman hidup, Siva juga akan berubah pikiran. Tapi di sisi lain, Siva tidak berpikiran demikian. Di dalam hatinya dia sudah sangat yakin satu hal. Bahkan kalaupun dia hidup sampai usia 100 tahun, tidak akan ada satupun pria yang bisa melebihi dan menarik hatinya lebih daripada Andi. Pria ini muncul di hidupnya saat dia baru mulai mengenal cinta. Dan sejak kemunculan pertamanya, Andi sudah berada di puncak. Tidak akan pernah ada yang bisa melampaui Andi seumur hidupnya. Saat itu, kediaman keluarga Gunawan masih terang benderang. Aldi Gunawan tahu Andi sudah kembali dari Eropa Utara. Dia juga tahu bahwa setelah menyelesaikan urusan di pemakaman keluarga Rewa, Andi pasti akan datang ke rumahnya. Karena itu dia sudah terlebih dahulu mempersiapkan hidangan mewah dan menyuruh pelayan menaruh semua makanan di laci penghangat berkualitas tinggi sambil menunggu kedatangan Andi. Saat Andi tiba di rumah keluarga Gunawan dengan mobilnya, waktu sudah menunjukkan lewat pukul 10 malam. Mendengar suara mobil masuk ke halaman, Mary langsung berlari keluar dengan antusias, disusul oleh Aldi Gunawan dan Maria. Begitu Andi Rewa turun dari mobil, dia langsung dipeluk erat oleh Mary Kalista yang berseru dengan penuh semangat, "Andi, akhirnya kau pulang juga." Aldi Gunawan pun tertawa dan berkata, "Andi, urusan di pemakaman keluarga Rewa sepertinya sudah hampir selesai ya?" Andi Rewa mengangguk hormat dan berkata, "Benar Paman,
Sebagian besar urusannya sudah aku bereskan. Aldi Gunawan tersenyum. Mengenai urusan keluarga Rewa tidak usah diceritakan. Tanpa perlu datang ke pemakaman keluarga Rewa pun. Aku tahu kalau semua cabang keluarga pasti sudah kau buat tunduk. Masalah keluarga Smith juga sudah lama aman. Tentang urusan di Eropa Utara, bahkan media barat sudah melaporkannya. Ratu mereka yang sebelumnya kritis tiba-tiba sembuh total, memicu perbincangan besar di negara-negara barat. Begitu aku membacanya, aku langsung tahu itu pasti ulahmu. Hanya kau yang mempunyai kemampuan membalikkan hidup dan mati seperti itu. Andi Rewa tertawa kecil. Itu hanya menggunakan sedikit ramuan jamu regenerasi saja. Aldi Gunawan berkata, aku tahu betul betapa hebatnya jamu itu. Orang yang pernah dekat dengan kematian dan semakin takut mati dan semakin menghargai hidup akan menyadari khasiat dari jamu itu di hadapan hidup. Apalah artinya harta, kekuasaan, status atau jabatan. Lalu Aldi Gunawan bertanya dengan serius, Andi, bagaimana kau menangani urusan dengan pasukan Galesong? Andi Rewa menjawab, aku menyuruh Wan Pojun untuk menguburkan orang tuanya terlebih dahulu. Setelah selesai dengan urusan keluarga, dia akan datang ke Makassar menemuiku. Aldi Gunawan mengangguk dan berkata dengan nada penuh makna, bagus, pasukan Galesong itu ibarat sebilah pedang tajam. Kalau kau bisa mengendalikannya, maka itu akan menjadi pelengkap sempurna dan memperkuat kekuatanmu. Lalu dia mengingatkan dengan serius, tapi Andi, bagaimana memanfaatkan pasukan Galesong dengan baik itu bukan hal sepele. Identitas mereka sangat sensitif dan mereka punya puluhan ribu anak buah. Kalau sampai salah penanganan sedikit saja, bisa menimbulkan masalah besar untukmu. Jadi, apakah kau sudah punya rencana ke depannya? Andi Rewa menjawab, kebanyakan tentara bayaran pasukan Galesong berada di luar negeri. Aku juga tidak berniat membawa mereka ke dalam negeri. Rencanaku adalah mencarikan mereka tempat yang aman dan stabil untuk bermukim di luar negeri, tidak lagi berkeliling di zona perang seperti dulu. Kemudian dia menambahkan, aku juga ingin mengubah strategi bisnis mereka. Dulu mereka murni pasukan bayaran. Siapa yang bersedia membayar lebih akan mereka bantu, tanpa peduli benar atau salah. Mereka pernah melakukan hal baik, tapi juga banyak yang buruk. Mulai sekarang, aku ingin menetapkan prinsip dasar untuk mereka. Tidak boleh bertentangan dengan negara berdaulat manapun. Artinya mereka hanya boleh menerima kontrak dari pemerintah resmi. Dan tidak boleh menjadi musuh negara manapun. Jadi kalau ada sebuah negara yang menyewa mereka untuk menumpas kelompok bersenjata ilegal, itu masih bisa diterima. Dengan begitu, mereka bisa mempunyai hubungan baik dengan dunia internasional. Aldi Gunawan mengangguk setuju dan berkata, benar sekali. Meskipun dunia ini keras dan penuh persaingan, hukum tetap harus menjadi pijakan. Kalau kau bekerja sama dengan negara berdaulat, maka posisi hukummu akan kuat. Lalu dia menambahkan, tapi menurutku, sebaiknya kau mengubah pasukan Galesong secara lebih mendalam lagi. Andi Rewa segera bertanya, apakah paman punya saran? Sebelum Aldi Gunawan sempat bicara, Maria yang ada di samping mereka langsung menyela. Aduh, kalian berdua jangan mengobrol terus di halaman. Makanannya sudah siap dari tadi. Ayo, masuk dan makan sambil mengobrol. Mary yang masih menggandeng erat lengan Andi pun ikut berkata manja. Iya ayah, aku sudah kelaparan. Dari tadi kita menunggu Andi pulang untuk makan bersama. Aldi Gunawan tertawa. Benar juga, Andi, ayo kita masuk ke dalam dan kita lanjutkan obrolan sambil makan. Lalu mereka berempat berpindah ke ruang makan di villa dan duduk di meja makan. Begitu duduk, Andi tidak bisa menahan rasa penasarannya dan langsung bertanya, apa saran paman tentang pasukan Galesong? Aldi Gunawan dengan serius berkata, menurutku, kalau pasukan Galesong tetap seperti sekarang, mereka pasti akan terus beroperasi sebagai pasukan bayaran, karena bisnis itu yang paling menguntungkan dan paling cepat berkembang. Lalu dia mengubah nada bicaranya menjadi lebih serius. Tapi Andi, kau harus ingat,
sikapmu yang sekarang rendah hati dan bersembunyi hanyalah sementara. Kalau kau benar-benar ingin membesarkan keluarga Rewa, suatu hari nanti kau pasti akan muncul di hadapan dunia. Saat hari itu tiba, seluruh dunia akan memperhatikanmu. Akan ada banyak orang, terutama musuhmu, yang dengan senang hati menggali masa lalumu, mencari dosa lama untuk menjatuhkanmu. Kalau saat itu pasukan Galesong masih berstatus organisasi bayaran, dan kau adalah pemiliknya yang sesungguhnya, maka segala dosa berdarah yang dilakukan pasukan Galesong akan dibebankan padamu. Begitu hubungan ini terbongkar, kau akan langsung dikucilkan oleh masyarakat global. Dan kalau itu terjadi, bukan hanya reputasimu yang hancur, tapi juga reputasi keluarga Rewa. Maka dari itu, saranku adalah kau harus sesegera mungkin memutihkan dan mentransformasi pasukan Galesong secara menyeluruh. Pastikan pasukan Galesong bisa berdiri sah dan legal di mata dunia. Kalau tidak, maka menerima pasukan Galesong hari ini sama saja dengan menanam sebuah bom waktu untuk dirimu sendiri. Ucapan Aldi Gunawan membuat Andi Rewa langsung waspada. Identitas dan situasi pasukan Galesong memang sangat khusus. Dalam pandangan dunia arus utama, organisasi tentara bayaran seperti itu selalu dicap dengan warna abu-abu. Kalau masyarakat harus memilih antara baik dan buruk, maka setiap organisasi tentara bayaran pasti akan dianggap jahat. Saat ini, kenyataan bahwa dirinya sudah mengambil alih pasukan Galesong masih belum diketahui publik. Namun, ini tidak bisa disembunyikan selamanya. Pada akhirnya dunia luar pasti akan mengetahuinya. Ketika saat itu tiba, kebencian masyarakat terhadap organisasi tentara bayaran pasti akan diarahkan kepadanya. Maka Andi Rewa buru-buru meminta nasihat Aldi Gunawan. Menurut Paman, apa yang harus aku lakukan? Aldi Gunawan tersenyum tipis dan berkata dengan serius, "Aku punya satu ide. Mungkin tidak sempurna dan belum tentu matang. Kalau benar-benar ingin dilaksanakan, harus ada pengorbanan tertentu. Apakah bisa dijalankan atau tidak, itu tergantung kepadamu. Menurutku, nilai terbesar dari pasukan Galesong adalah pada kekuatan tempurnya. Kalau kekuatan itu digunakan untuk kegiatan tentara bayaran, memang menguntungkan dan bisa berkembang pesat. Tapi itu juga membawa risiko seperti yang aku sebutkan tadi. Respon sosial yang buruk dan reputasi yang negatif. Kalau begitu, kenapa kau tidak mengubah strategi operasional pasukan Galesong? Tetap menggunakan kekuatan tempurnya untuk menghasilkan uang. Dan seperti yang kau bilang, hanya bekerja sama dengan negara berdaulat dan berdiri di sisi yang adil dan sah secara hukum. Di sisi lainnya, aku pikir mereka bisa mencoba masuk ke ranah keamanan internasional. Bidang ini berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dan memiliki reputasi sangat baik di mata publik." Aldi Gunawan tersenyum dan melanjutkan lagi, "Sekarang kau sedang giat mengembangkan pelayaran jarak jauh, dan itu salah satu bidang utama keamanan internasional. Sekarang ini, bajak laut di daerah seperti Somalia masih sangat aktif. Meskipun banyak negara memiliki armada pengawal, tapi permintaan logistik internasional sangat besar, dan tidak mungkin setiap kapal dagang mendapatkan perlindungan penuh. Maka dari itu, keamanan internasional di bidang ini sangat dinikmati dan diminati. Biasanya kapal dagang yang melewati wilayah rawan bajak laut akan menyewa beberapa personel keamanan internasional untuk menjamin keselamatan kapal saat melintas. Ini sudah menjadi kebutuhan pokok bagi pemilik kapal dan perusahaan pelayaran. Pasukan Galesong memiliki kekuatan tempur yang besar. Kalau kau menugaskan beberapa ribu orang khusus di bidang ini, dari sisi kemampuan sudah pasti tidak akan ada masalah. Selain itu, sekarang kau punya diva shipping yang bisa memenuhi kebutuhan awal mereka. Negara-negara besar di dunia sekarang berlomba-lomba menjalin kerjasama dengan negara dunia ketiga, terutama dalam pembangunan infrastruktur. Perusahaan yang menangani proyek jalan, rel kereta, jaringan listrik, dan air di Asia, Afrika, dan Amerika Latin kini semakin banyak. Tapi keamanan di negara-negara tersebut sangat lemah
dan keselamatan pekerja asing tidak bisa dijamin. Disinilah tenaga keamanan internasional sangat dibutuhkan. Untuk melindungi keselamatan pekerja dan menjamin kemajuan proyek, publik memandang posisi jenis jasa ini bisa dibilang fondasi dukungan dari masyarakat sangat kuat. Dengan begitu banyak proyek di seluruh dunia dan kebutuhan akan tenaga keamanan yang besar, pasukan Galesong bisa menyesuaikan diri dan menyerap ribuan hingga puluhan ribu anggota untuk beralih profesi. Kalau dalam beberapa tahun ke depan, pasukan Galesong bisa mengumpulkan banyak contoh sukses, seperti berhasil menggagalkan pembajakan, mengusir kelompok bersenjata ilegal, atau menyelamatkan nyawa masyarakat dan perusahaan asing, reputasi mereka akan melonjak. Mereka akan menjadi perusahaan keamanan internasional yang dihormati dan disukai. Setelah berkata demikian, Aldi Gunawan tersenyum penuh arti dan melanjutkan, "Kalau kau memang masih perlu menggunakan pasukan Galesong untuk urusan gelap, kau harus memastikan orang-orang itu sudah dikeluarkan dari struktur resmi. Jadi, kalau terjadi sesuatu, itu tidak akan menimbulkan pengaruh buruk padamu maupun pasukan Galesong. Asal tidak ada bukti kuat, memangnya siapa yang bisa menyentuhmu?" Andi Rewa yang mendengar ini merasa darahnya bergejolak. Dia juga menyadari perbedaan besar antara dirinya dan sosok senior seperti Aldi Gunawan. Wawasan strategis, pengendalian detail, dan kesadaran akan potensi krisis, semuanya berasal dari pengalaman panjang yang tidak bisa dimiliki anak muda sepertinya. Rangkaian solusi yang diberikan Aldi Gunawan benar-benar menyelesaikan masalah mendasar pasukan Galesong dan bisa membantu mereka berubah dari organisasi tentara bayaran berwarna abu-abu menjadi perusahaan keamanan internasional yang legal, bersih dan disegani. Inilah pencucian total yang sesungguhnya. Andi Rewa pun sangat berterima kasih dan berkata, "Paman Aldi, saran paman luar biasa. Nanti kalau Wan Pojun tiba di Makassar, aku akan menyampaikan semua rencana ini kepadanya dan meminta dia menjalankannya secepat mungkin." Aldi Gunawan tertawa. "Aku hanya menyampaikan pendapat pribadi. Aku sangat senang kalau itu bisa berguna." Andi Rewa mengangguk, "Sangat berguna, terima kasih banyak paman." Aldi Gunawan tersenyum hangat. "Kau tidak perlu sungkan. Kalau nanti kau butuh bantuan dari orang tua sepertiku, katakan saja." Andi Rewa menghela nafas. Aku memang sedang bingung bagaimana menangani puluhan ribu tentara pasukan Galesong. Di Timur Tengah masih ada lebih dari 10.000 yang ditawan. Dan kalau mereka dilepaskan, bagaimana menempatkan mereka juga menjadi masalah besar. Tapi saran paman tadi benar-benar luar biasa. Aku bisa membagi mereka menjadi 3 bagian. 1 tetap menjadi tentara bayaran, tapi harus legal dan sah. 1 lagi khusus untuk keamanan pelayaran internasional, dimulai dari mendukung Diva Shipping, lalu mencari pelanggan baru setelah reputasi terbentuk, dan yang terakhir difokuskan pada keamanan proyek infrastruktur di negara dunia ketiga. Aldi Gunawan tertawa. "Kebetulan aku punya beberapa teman yang sedang menangani proyek di negara-negara berkembang. Besok aku akan menelpon mereka satu persatu untuk menanyakan apakah mereka butuh tenaga keamanan." Lalu dia mengingatkan, "Oh iya, untuk menjalankan pekerjaan keamanan seperti ini, kau harus minta Wan Pojun mengurus izin kepemilikan senjata yang sah di masing-masing negara. Jangan sampai membawa senjata tanpa izin. Di sebagian besar negara, ini sangat sensitif dan bisa menyebabkan masalah besar. Hal yang legal bisa berubah jadi ilegal kalau tidak diurus dengan baik." Mendengar pengingat dari Aldi Gunawan, Andi Rewa langsung mengangguk dan berkata, "Paman, tenang saja. Karena kita sudah memutuskan untuk beralih arah, maka semuanya harus legal dan sesuai aturan. Hal ini akan kusampaikan dengan jelas kepada Wan Pojun." Setelah itu Andi Rewa melanjutkan, "Selain itu, berdasarkan pemahamanku tentang pasukan Galesong saat ini, para prajurit mereka sebagian besar adalah ahli bela diri. Meskipun tidak menggunakan senjata api, kemampuan bertarung mereka tetap tidak kalah.
Untuk menghadapi pasukan bersenjata biasa, mereka jelas tidak akan kesulitan. Aldi Gunawan tersenyum tipis dan berkata, asalkan bisa dipastikan berjalan secara legal, usaha ini pasti bisa bertahan lama. Kalau pasukan Galesong bisa sepenuhnya dibersihkan, itu akan menjadi keuntungan besar bagi mereka. Andi Rewa mengangguk. Dia mengangkat gelasnya dan dengan hormat berkata, Paman Aldi, aku akan bersulang untukmu. Terima kasih karena sudah merancang jalan terang bagi pasukan Galesong. Aldi Gunawan juga mengangkat gelasnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak masalah, Paman hanya berharap suatu hari nanti, ketika kau memimpin keluarga Rewa dan berdiri di puncak dunia, kau tidak seperti orang-orang kaya baru atau elit yang memiliki begitu banyak sejarah kelam. Saat ini sangat jarang ada konglomerat kelas atas yang benar-benar memiliki rekam jejak bersih. Dia melanjutkan dengan nada prihatin. Tidak usah jauh-jauh, di negara kita sendiri pun ada yang jadi orang terkaya karena menjual barang palsu. Ada yang meniru dan menjiplak karya orang lain untuk mendapatkan kekayaan. Ada yang memakai software bajakan untuk menguasai industri. Bahkan ada pula yang menjadi miliarder karena menggelapkan aset negara. Belum lagi mereka yang mengandalkan istri atau mertua untuk meraih kekayaan tanpa modal sama sekali. Jumlahnya sudah tidak terhitung. Andi Rewa tertawa kecut dan berkata, kalau begitu, sejarahku mungkin juga tidak begitu bersih. Anak kedua keluarga Asahi masih kutahan di Makassar. Aldi Gunawan berkata tanpa ragu, itu berbeda. Aku sudah mendengar tentang masalah keluarga Asahi darimu. Kalau mereka tidak tergiur dengan ramuan jamu milikmu, tentu tidak akan menimbulkan masalah. Karena mereka yang salah duluan, maka semua tindakanmu mempunyai dasar dan alasan yang jelas. Jadi kau tidak perlu merasa terbebani secara psikologis. Andi Rewa tersenyum malu lalu berkata, kali ini ketika aku ke Eropa Utara, aku juga berhasil memeras 45 miliar dari salah satu cabang keluarga Janvier. Keluarga Gunawan langsung terbelalak mendengar itu. Jumlah sebesar itu bahkan bagi mereka yang kaya raya tetaplah luar biasa besar. Apalagi Andi Rewa bisa mendapatkannya dari keluarga sebesar Janvier. Benar-benar di luar nalar. Aldi Gunawan bertanya dengan cemas, Andi, kenapa kau bisa terlibat dengan keluarga Janvier secepat ini? Ini bukan hal baik bagimu. Meskipun keluarga Rewa sekarang kuat, tapi tetap saja tidak sebanding dengan keluarga Janvier. Andi Rewa buru-buru menjelaskan, itu hanya cabang kecil, dan aku sudah menanganinya dengan sangat bersih tanpa jejak. Uangnya juga sudah dicuci lewat jalur luar negeri pasukan Galesong dan dikirim ke keluarga Akana. Aku sama sekali tidak menyentuhnya. Kemudian Andi pun menceritakan seluruh konflik yang terjadi antara dirinya dan keluarga William di istana kerajaan Eropa Utara. Namun, dia tidak menyebutkan secara detail bahwa dirinya menggunakan aura spiritual untuk mengendalikan bandar kasino. Dia hanya mengaku kalau dirinya menguasai sedikit teknik hipnotis. Setelah mendengar ceritanya, Mary berseru dengan penuh semangat, Andi, kau benar-benar luar biasa. William Janvier itu memang pantas dikirim ke Suriah. Berani-beraninya dia mau menipumu. Itu sama saja dengan mencari mati. Aldi Gunawan pun menghela nafas lega dan mengangguk. Selama semuanya terjadi di dalam istana dan para saksi berhasil dikendalikan, seharusnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Maria yang dari tadi diam bertanya, Andi, bagaimana dengan Aman Ramovich? Apakah dia akan menimbulkan resiko? Andi Rewa menggeleng. Dia tidak terlibat dalam perjudian atau kejadian setelahnya. Jadi, dia tidak tahu apa-apa. Maria pun merasa lega dan mengangguk. Kalau begitu, baguslah. Malam itu Andi dan Aldi minum bersama sampai larut malam. Baru akhirnya menghentikan jamuan atas permintaan Maria dan Mary. Mary pun mengantar Andi ke kamar tamu. Karena tahu Andi akan kembali ke Makassar pagi-pagi, Mary bersikeras ingin mengantar sendiri. Andi pun setuju tanpa ragu. Malam itu, Andi Rewa hampir tidak bisa tidur.
Yang ada di pikirannya hanyalah masa depan dirinya dan keluarga Rewa. Selain aset-aset keluarga Rewa yang sudah ada, dia paling menantikan perkembangan Diva Shipping dan Farmasi Biotech. Kalau dua perusahaan itu bisa berkembang dengan pesat, salah satunya saja sudah cukup untuk menciptakan kekayaan triliunan. Untuk sektor pelayaran tidak perlu diragukan lagi. Sebagian besar logistik dunia bergantung pada jalur laut, dan ke depan potensi pertumbuhannya akan semakin besar. Adapun Farmasi Biotech, Andi Rewa punya banyak resep luar negeri. Bahkan mengambil satu resep saja dari buku ajaib sudah cukup untuk menjadi produk obat terlaris dunia. Yang lebih menguntungkan adalah karena perusahaan farmasi lain harus menghabiskan miliaran dan bertahun-tahun untuk riset dan pengembangan, namun Andi Rewa tidak perlu mengeluarkan biaya riset sama sekali.